Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita pada warung dakwah. Kali ini dengan tema tajwid dan cinta. Hadirin yang berbahagia, kita orang-orang Islam, orang-orang Muslim pastinya mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita meyakini, mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta langit dan bumi beserta isinya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita puji, untuk kita puja dan kita sembah hanya kepada Allah lah. Kita beribadah, kita memohon, bergantung, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, tajwid dan cinta berarti hadirin para jamaah, kita sebagai seorang muslim dituntut wajib untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajwid dan cinta berarti kita juga wajib cinta kepada Al-Quran. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sebagai seorang muslim harus cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Al-Quranul Karim, dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, hadirin para jamaah? Kita seorang muslim, ya. Kita adalah orang-orang Islam, sudah bersaksi, sudah bersumpah, sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti ingat
dan sering kita membaca apa itu yang dinamakan dengan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid, hadirin para jamaah, yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat rasul yang berbunyi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat tauhid dan syahadat rasul dikenal dengan 2 kalimat syahadat, dan sering kita mengucapkannya di mana? Di dalam sholat kita, pada waktu tahiyat awal, pada waktu tahiyat akhir, kita harus membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah saksi kita, sumpah kita, janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Kita bersumpah kepada Allah, yang mana artinya adalah tiada Tuhan selain Allah yang wajib untuk kita sembah, yang wajib untuk kita puji, kita puja dalam kehidupan kita, yaitu apa? Dengan kita mendirikan sholat-sholat kita. Inilah perwujudan kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menjauhi, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain daripada kita mendirikan sholat-sholat kita, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berbuat baik dalam kehidupan ini. Itulah janji kita, sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah kita juga berjanji, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Mentauladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berjanji wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah para jamaah, kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka di dalam kehidupan kita, segala aktivitas hidup dan kehidupan kita, bahkan perilaku kita, tindak tanduk kita, harus mencontoh, mentauladani, meniru Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus berfigur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus kita laksanakan dalam kehidupan dunia ini. Dan sebaliknya, apa yang tidak dikerjakan, dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. Jangan sampai kita melakukan, menjalankan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim harus cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Al-Quranul Karim, dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana perwujudan kita ya, untuk menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Al-Quran, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketiga-tiganya ini bagaimana cara kita untuk menumbuh kembangkan, menciptakan ya di dalam diri kita masing-masing sebagai seorang muslim. Kalau maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31 yang sudah saya bacakan di muqaddimah tadi, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya kalau kita semuanya mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka Allah mengatakan apa? Taatilah aku, ikutilah aku, jalankan semua perintahku dan jauhi serta tinggalkan semua larangan-laranganku. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita lebih dari kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kebaikan sekali, maka Allah melipat gandakan yang lebih dari apa yang kita lakukan. Bayangkan hadirin para jamaah. Contoh, kita membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, satu huruf itu kita dikasih kebaikan oleh Allah, kita kasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berapa? 10 kebaikan. Bayangkan, begitu murahnya Allah, begitu kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita melakukan suatu amalan kebaikan hanya sekali, satu, maka dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Demikian juga yang lainnya, infak dan sedekah. Kita infak sekali, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan menjadi berapa? 700 kali lipat. Nah, bayangkan itu para jamaah, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sekali melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Akan apa? Akan memberikan balasan yang lebih. Ini buktinya Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayangnya kepada kita semua. Nah, oleh sebab itu Allah mengatakan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Selain Allah itu cinta kepada kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, begitu indahnya hadirin para jamaah. Hanya bermodalkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, oleh sebab itu untuk menumbuh kembangkan menciptakan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi serta meninggalkan larangan-larangannya. Fattabi'uni. Supaya apa? Supaya tumbuh dan berkembang di dalam hati kita, dalam diri kita. Jangan pernah ada terlintas dalam benak pikiran kita apa? Untuk meninggalkan perintah-perintah Allah, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimanakah cara kita menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim? Yaitu
dengan kita membaca Al-Quran, ya. Kita memahaminya, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara kita menciptakan, kembangkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu apa? Mentauladani, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam kehidupan kita. Maka insya Allah tajwid dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kita kepada Al-Quranul Karim, dan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW akan terwujud, tercipta dalam diri kita, dan insya Allah kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung, bahagia fid dunya wal akhirah. Semoga bermanfaat dan mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan insya Allah kita semua adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خلق الإنسان علمه البيان الشمس